Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya berdiri di sini akan mempresentasikan tentang macam-macam penyakit kepala dan penyakit rambut. Sebelumnya kami akan perkenalan dulu. Saya Fira Joktaviani, absen 32. Macam-macam penyakit kepala yaitu ada 1 ketombe. Ketombe adalah salah satu penyakit kulit kepala yang dialami kebanyakan orang, terlepas dari usia, jenis kelamin, dan apapun itu. Penyebab utama ketombe adalah pertumbuhan jamur yang di rambut, pengguna sampo yang mengandung silition, natrium silenosulfonat, buah natrium benzoat dapat membantu menghilangkan ketombe dan minyak dari kulit kepala yang menyebabkan ketombe. 2 yaitu kutu rambut. Kutu rambut menjadi salah satu masalah yang cukup menjengkelkan. Penyakit kepala ini mudah menular dari sisir, topi, atau sikat yang dipakai secara berlebihan. Rambut kutuan dapat diatasi dengan sampo atau obat khusus yang mengandung kandungan ivermectin. Psoriasis adalah penyakit kulit yang cenderung yang ditandai dengan sisik merah bersisik yang menonjol. Penyakit ini ditandai dengan sisik pigment berwarna putih, menyesatkan diri ke dokter ketika merasa ada tekstur yang berbeda di kulit kepala dan menyebabkan ketombe yang parah. 4. Dermatitis seborrheic adalah penyakit kulit kepala yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur. Penyakit ini mengakibatkan kulit kepala berminyak dan cenderung tampak memerah. Kondisi ini bisa menyerang bagian kulit lainnya, tidak hanya di kulit kepala saja. Dapat diatasi dengan menggunakan sampo, sabun, dan lotion khusus yang diresepkan dokter. 5. Tinea capitis atau urat kulit kepala adalah infeksi jamur yang menimbulkan bercak kemerahan berbentuk cincin pada kulit. Area tersebut akan bersisik dan cenderung botak. Bila tidak segera ditangani, maka akan menyebar ke kulit lainnya. Jika tidak ingin terkena penyakit ini, perlu menjaga kebersihan tubuh dan rumah. Selalu mencuci tangan setelah bepergian, berenang, atau memegang hewan peliharaan. 6. Folikulitis adalah masalah kulit yang terjadi akibat peradangan pada bagian akar rambut. Masalah kulit kepala ini biasanya ditandai dengan warna merah yang menyerupai jerawat bernanah, rasa gatal, panas, dan merasa tidak nyaman, disebabkan oleh bakteri akibat iritasi yang terjadi saat bercukur atau penggunaan kosmetik wajah. Folikulitis yang parah dapat meninggalkan bekas luka dan menyebabkan kerontokan arah. Yang ketujuh yaitu kulit kepala terbakar. Kulit kepala terbakar matahari. Jika kulit kepala terbakar tentu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman, kemerahan, rasa gatal, nyeri, hingga muncul permukaan berair yang dapat dirasakan di kulit korban. Kondisi ini bisa diatasi dengan berbagai pengobatan rumahan. 1. Membasuh kepala dengan air dingin untuk menghilangkan rasa nyeri. 2. Menghindari produk perawatan rambut. 3. Menggunakan produk sampo berbahan ringan seperti bebas alkohol dan surfaktan. 4. Mengeringkan rambut secara alami tanpa bantuan hair dryer. 8. Yaitu hidroanus adalah kondisi peradangan yang mempengaruhi serabut, lendir, dan kulit, termasuk kulit kepala. Umumnya bisa ditandai dengan kulit bersisik dan kemerahan di sekitar follicle rambut, bercak botak atau pita, dan rasa gatal pada kulit kepala. Penyakit ini bisa disebut lesion plus atau dianggap sebagai gangguan autoimun. 9.
sebaceae. Kista sebaceae atau kista epidermoid adalah kondisi ketika adanya keratin yang tumbuh berlebihan dan membentuk kantong atau kapsul kecil. Akibatnya, keratin menjadi basah dan menghasilkan zat seperti keju. Hal ini juga tidak terkait dengan kerusakan rambut atau pengelupasan. Alopecia areata. Alopecia alias kebotakan adalah salah satu area di kulit kepala yang ini tidak ditumbuhi rambut setelah kebotakan. Oh kayak pawon ya, menghargai yuk, sangat menghargai. Belajar menghargai yang presentasi. 10. Alopecia areata. Alopecia alias kebotakan adalah salah satu area di kulit kepala yang ini tidak ditumbuhi rambut setelah mengalami kerontokan. Kulit kepala Anda akan ditumbuhi bintik kecil yang terasa gatal. Bisa konsultasi bagi dokter spesialis kulit atau dermatolog. Setelah ini penyakit rambut. Penyakit rambut terbagi dari 3 jenis, yaitu rambut rontok, rambut bercabang, dan rambut kering besar. Yang pertama, rambut rontok. Rambut rontok merupakan salah satu masalah rambut yang paling sering dialami kebanyakan orang. Kerontokan ini terbilang wajar, namun ini akan menjadi masalah besar jika rambut yang rontok terjadi dalam jumlah yang banyak, karena dapat mengakibatkan pada kebotakan. Penyebabnya yaitu ada banyak sekali faktor yang menyebabkan rambut menjadi rontok, mulai dari perubahan hormon, gaya hidup tidak sehat, hingga penggunaan produk rambut yang tidak tepat. Cara mengatasi. Cara terbaik untuk mengatasi persoalan yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung protein dan vitamin serta selektif dalam memilih produk rambut bercabang. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rambut bercabang adalah terlalu sering menggunakan alat styling rambut seperti catokan, pelurus rambut, pengering atau curling line dan hair gel. Penyebabnya adalah penggunaan alat tersebut dapat memicu munculnya rambut bercabang. Sebab panas yang berasal dari alat styling dapat merusak lapisan rambut. Akibatnya rambut jadi kering dan bercabang. Cara mengatasinya. Untuk menghindari hal ini terjadi, sebaiknya kurangi penggunaan alat styling untuk rambut dan lakukan perawatan rambut dengan memberikan serum secara rutin agar rambut menjadi sehat. Yang terakhir yaitu rambut kering dan kusam. Jenis masalah rambut berikutnya adalah kering dan kusam. Kering dan kusam merupakan kondisi ketika rambut kekurangan hidrasi dan nutrisi. Penyebabnya yaitu biasanya rambut menjadi kering dan kusam disebabkan oleh paparan sinar matahari yang terlalu panas, polusi, dan juga seringnya menggunakan alat styling rambut. Cara mengatasi yaitu rutin menggunakan serum, vitamin, maupun masker rambut misalnya yang mengandung aloe. Barusan yang kami sampaikan, kita membuka sesi tanya jawab. Adanya yang saya tanyakan tentang masalah penyakit rambut yang di kulit kepala. Saya tanya, saya ingin perkenalkan, nama saya Renita. Saya ingin bertanya dari kelompok 3 ini bertanya cara mengatasi kista sebaceae. Simpan dulu pertanyaannya, mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya. Baik. Tidak kedengeran. Bagaimana cara menghindari bagaimana cara Baik, pertanyaannya saya simpan dulu. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya. Benar ya? saya sendiri dan Ayla Zia mau bertanya apa terjadi cara menjaga penyakit hijau venus.
Cara mencegah penyakit Asian virus Baik, pertanyaannya akan segera kami jawab. Mungkin kelompok lain ada yang baik. Saya dari kelompok 6, misalnya nama saya Ranjani Kawestu. Bagaimana cara mengatasi rambut rontok yang berlebihan? Simpan dulu. Mungkin ada yang kelompok lain mau ditanyakan. Saya Rahmawati dari kelompok 4. Saya Rahmawati dari kelompok 4 mau bertanya, apa penyebab penyakit psoriasis kulit kepala? Baik. Pertanyaannya akan segera kami jawab. Mungkin kelompok lain ada yang tanya. Dari kelompok 7, Bagaimana cara mengatasi rambut kering dan kusam? Nanti ditulis ya kayak namanya yang ngomong. Semua pertanyaannya mungkin ada yang ditanyakan lagi. Saya akan segera menjawab pertanyaannya. Penyebab cara mengatasi rambut kering dan kusam yaitu dengan rutin menggunakan serum vitamin maupun masker rambut, misalnya yang mengandung aloe vera untuk mengembalikan kelembapan rambut. Bisa diterima dengan baik jawabannya. saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Nomor 4, apa penyebab penyakit psoriasis kulit kepala? Penyebabnya adalah adanya pengaruh lingkungan dan faktor gen, faktor keturunan, adanya infeksi tenggorokan, cedera pada kulit, terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi obat-obatan, tekanan darah tinggi, serta obat anti malaria. Apakah bisa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Renita yaitu kelompok 3. Cara mengobati kista sebasia yaitu dengan menggunakan alat pelindung sesuai standar untuk menghindari luka di kulit, merawat luka dengan baik dan mencegah terinfeksi. Cara menghindari polikulitis. Biasakan mencuci tangan dan kaki untuk menjaga kebersihan kulit sampai berpergian atau beraktivitas. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri dari kelompok 2. Cara mencegah lichen planus yaitu 1. Tidak menggunakan obat-obatan anti nyeri sembarangan. 2. Mencegah infeksi hepatitis C dengan tidak menggunakan obat-obatan melalui suntikan bekas pakai. 3. Memastikan produk kosmetik atau perawatan kecantikan terbebas dari logam merkuri. Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih atas semua jawabannya dan Saya akan menjawab pertanyaan dari Aziza kelompok 6. Cara mengatasi rambut rontok yang berlebihan adalah 1. Membilas rambut hingga bersih setelah keramas. 2. Terapi pijat kepala. 3. Tidak berbagi handuk, sisir, dan aksesoris kepala. 4. Olahraga rutin. 5. Mengonsumsi makanan bernutrisi. 6. Masker santan kepala. 7. Masker buah alpukat. 8. Masker lidah buaya. Apakah bisa diterima? terima kasih atas semua pertanyaan. Kami mohon maaf kalau ada salah atau kami mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.